A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim. Sayyidina Muhammad, akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puja-puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan kita selalu memberikan nikmat kepada kita, baik itu berupa harta, pangkat atau jabatan, kesehatan, bahkan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, tetap harus selalu bersyukur supaya selalu ditambah. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyampaikan, apa sebenarnya yang sudah saya berikan kepada kalian wajib disyukuri, maka akan saya tambahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika Anda kufur, ingat sesungguhnya azab neraka itu sangatlah pedih. Allah yang berfirman bahwa segalanya milik Allah. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menunjukkan kita jalan supaya kita benar-benar bisa dekat dengan Tuhan kita. Karena sejatinya hidup kita di dunia ini hanya untuk menyembah. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tiada lain dan tiada bukan hidup kita di dunia ini, atau kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah. Untuk apa? Kelak nanti kita akan bertemu dengan Allah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya sayangi, kajian Ramadan kali ini saya akan menyampaikan kepada semuanya tentang metode menghafal Al-Quran dan keutamaan Al-Quran itu sendiri. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani. Ketika itu saya menghafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 8. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk menghafalkan 8 juz tersebut. Ingat, 8 juz tersebut di luar dari juz 29 dan juz 30. Yang mana juz 30 biasanya banyak TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang mewajibkan muridnya atau siswa-siswinya atau anak didiknya menghafal juz 30. Namun juz 1 sampai juz 8 ini saya hafal di luar dari TPA. Gitu. Jadi saya sampaikan bagaimana metode saya menghafal. Anak-anakku sekalian, metode yang saya gunakan adalah metode murajaah dan imtihan. Apa artinya? Murajaah adalah pengulangan, menghafal secara berulang-ulang hingga sampai saatnya datang yang namanya imtihan. Kalau bahasa terjemahan dari imtihan itu adalah ujian, atau kalau bahasa saya setoran. Jadi apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita ulang-ulangi, itu kita setorkan kepada siapa? Kepada guru atau orang yang lebih ahli dalam Al-Quran. Baik itu hafalannya, baik itu pelafatan hurufnya atau makhorijul hurufnya,
atau bahkan sampai tingkat pemahaman Al-Qur'annya yang lebih baik daripada kita. Kala itu di tahun 2011 sampai 2015 memang saya menghafal, tapi kurun waktu 2016 sampai 2020 sedikit mengundur hafalannya begitu. Karena saya kira saya belum menemukan lagi guru yang tepat untuk saya menyetor hafalan. Jadi yang saya gunakan biasanya ketika menghafal adalah Quran Rosf Uthmani. Apa itu Quran Rosf Uthmani? Quran yang biasanya dikenal di Indonesia sebagai Quran pojok. Al-Quran yang mana di setiap ujung dari halamannya itu terdapat ayat. Mohon maaf saya lupa tidak membawa Al-Qurannya. Tapi banyak bisa kalian temukan dimanapun itu. Quran Rosf Uthmani atau Quran pojok. Banyak sekali. Tidak susah untuk mencarinya. Gitu. Nah, dalam satu juz Al-Quran itu terdapat 10 lembar. Yang mana dari setiap lembaran di sini terdapat 2 halaman. Ingat ya, satu juz terdapat 10 lembar. Dari setiap lembar terdapat 2 halaman. Satu halaman biasanya terdiri dari 4 sampai 7 ayat. Biasanya, Pak, ada yang lebih dari 7 ayat. Itu ayatnya pendek-pendek. Yakin saya. Ada bahkan satu halaman itu terdapat 1 ayat. Ada di surat Al-Baqarah. Ya, ada satu halaman itu cuma 1 ayat. Tapi seyogyanya atau biasanya kebanyakan gitu 4 sampai 7 ayat dalam satu halaman. Nah, saya menghafal 1 halaman itu atau 7 ayat tadi biasanya saya bagi menjadi 2 hari. Kalau kita dalam 1 minggu ada 7 hari. Ada 7 hari begini ya. Ada 7 hari. Sabtu dan Minggu saya gunakan untuk menghafal 7 ayat ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya gunakan untuk mengulang-ulang hafalan saya. Setelah Jumatan biasanya saya store. Begini caranya. Setelah subuh di hari Sabtu, ya, saya menghafal. Kalau misalkan satu halaman itu terdapat 7 ayat, saya menghafal 4. Ya, saya menghafal 4 ayat. Nah, 4 ayat ini saya hafal setelah subuh. Ketika sholat duha datang, ya, saya gunakan hafalan saya di dalam sholat. Artinya saya praktekkan hafalan saya. Sholat duhur, saya praktekkan lagi hafalan saya. Saya baca ulang. Asar, maghrib, isya pun seperti itu. Hingga datang hari Minggu, saya harus menghafal 3 ayat selanjutnya. Hari Minggu sholat duha, saya menggunakan hafalan saya 3 ayat di hari Minggu tadi. Duhur, asar, maghrib, isya begitu pun menggunakan hafalan di hari Minggu. Di hari Senin saya gabungkan hafalan saya. Saya gabungkan, kemanapun saya pergi, saya baca. Contoh, karena hari Sabtu dan Minggu saya sudah menghafal 1 halaman, begitu ya. Hari Senin saya sebelum berangkat ke sekolah, sambil naik motor, pelan-pelan gitu, sambil mengingat hafalannya, atau sambil mempraktekkan hafalannya. Mempraktekkan hafalannya, diingat lagi, dibaca lagi, gitu. Insya Allah sangat menempel hafalan tersebut di otak atau bahkan di hati kita. Ingat, hafalan yang saya sampaikan ini tidak sekedar hafal. Karena apa? Karena nanti akan ada yang namanya imtihan atau setoran. Momen setoran ini biasanya saya laksanakan setelah sholat Jumat kepada guru yang lebih memahami isi Al-Quran, lebih bagus lagi makhraj atau pembacaan pelafadzan hurufnya, memahami kajian-kajian tafsirnya, begitu. Jadi ketika saya menghafal, saya belajar menghafal, ada bacaan yang salah dibenarkan,
Ada ilmu tafsir yang tidak saya ketahui, saya diajarkan. Begitu. Saya buka catatan saya terlebih dahulu, karena saya kemarin sudah mencatat berkaitan dengan hadis Rasulullah. Ketika kita sudah mendapatkan atau ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, ada yang namanya keutamaan dalam menghafal. Di antaranya adalah berdasarkan hadis yang saya dapatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu thalathatan falya'umahum ahaduhum wa ahakumuhum bil imamati aqra'uhum." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat di zaman Rasulullah begitu radhiyallahu an, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Salah satu perawi hadis yang terkenal. Jika kalian ada 3 orang dan ingin melaksanakan sholat, maka yang berhak untuk menjadi imam adalah yang lebih banyak hafalannya. Di sini kata aqra'uhum banyak ditafsirkan oleh mufassir hadis bahwa aqra'uhum di sini adalah orang yang lebih banyak hafalannya, bukan orang yang lebih pandai dalam bacaannya. Begitu. Jadi salah satu keutamaan ketika orang yang sudah banyak hafalan Al-Qur'annya adalah lebih berhak menjadi imam dalam sholat. Begitu. Dalam hadis lain dikatakan, ketika menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah Rasulullah SAW bersabda, saya nukil dari hadis riwayat Tirmidzi begitu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimu harfun. Apa makna dari hadis ini? Dikatakan bahwa barang siapa yang membaca, ingat ini membaca bukan menghafal. Kalau menghafal sudah pasti membaca. Jadi bacaan dalam Al-Quran adalah sebuah ibadah yang agung. Dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja itu sudah mendapatkan 10 pahala. Apa maksudnya? 1 huruf di sini bukan alif lam mim, bukan. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ada 3 huruf. Yang artinya ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Dan dari metode yang tadi saya sampaikan, coba kalian lihat. Ketika kalian bisa mengulang-ulang bacaan kalian untuk menghafal, bayangin berapa ayat yang sudah kalian baca. Dari ayat tersebut, berapa huruf yang sudah kalian baca dalam 1 hari. Tinggal dikalikan 10. Ketika di bulan Ramadan, kali lagi 100. Berapa banyak yang sudah kalian baca dan berapa banyak kebaikan yang sudah kalian terima dari hanya membaca dan menghafal Al-Quran. Yang nantinya ketika kalian bisa banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka kalian akan menjadi seseorang yang berhak untuk memimpin sholat. Sebuah tanggung jawab yang besar ketika menjadi seorang imam. Tetapi itu adalah sebuah hal yang mulia, karena di sisi Allah, orang yang menghafal Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat dari hafalannya. Bahkan hadis lain mengatakan, siapa atau barang siapa yang
hafal Al-Quran 30 juz, maka kelak nanti dia akan bisa memberikan faedah atau memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat. Salah satu riwayat hadis seperti itu dikatakan. Dari hafalan ini, maka saya akan berlanjut untuk menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya sayangi, tidak ada ruginya ketika kalian membaca Al-Quran. Bahkan tidak akan pernah ada kerugian yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bisa memahami Al-Quran. Bahkan atau sewajarnya kalian akan mendapatkan sebuah pahala yang besar. Namun dari bacaan tersebut kalian harus mengetahui apa isinya supaya kalian mendapatkan keutamaannya. Saya sampaikan di awal 2 ayat Al-Baqarah, 2 ayat yang sering kalian baca mungkin ketika kalian membuka Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah menegaskan dalam dua ayat dalam surat Al-Baqarah ini, keutamaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Saya menukil dari beberapa tafsiran tentang kata huda. Kata huda ini dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, salah satu mufassir yang sangat terkenal sekali begitu. Kata huda di sini adalah berarti manhaj. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah metode, yang mana diartikan sebagai metode kehidupan. Artinya di dalam Al-Quran ini terdapat petunjuk, yang mana petunjuk tersebut menyangkut hajat hidup kita di dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan bahwa hudal lil muttaqin, atau kita tarik ke belakang terlebih dahulu, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud dengan kitab ini kitab apa? Apakah kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, atau kitab-kitab yang lainnya? Beberapa ulama atau jumhur ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kitab ini adalah Al-Quran, atau kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Artinya Al-Quran menjadi pegangan hidup kita, menjadi petunjuk hidup kita di dunia. Untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Dari tafsiran Wahbah Zuhaili tadi yang saya katakan bahwa huda di sini adalah metode atau cara kita hidup di dunia supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk kita hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang mendapatkan kebahagiaan? Kalau di Al-Quran ditegaskan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah ada di surat Al-Baqarah juga, yang saya sebutkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Momen Ramadan ini sangat pas sekali. Allah menyampaikan bahwa setelah kita berpuasa diharapkan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita bisa menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan petunjuk hidup
untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa dibahas. Tapi saya ingin menyampaikan satu saja untuk kebaikan kita atau kebahagiaan kita di dunia. Bahwa sebenarnya kita sudah punya landasan. Kita sudah punya petunjuk. Apa bentuk petunjuk tersebut? Al-Quran. Begitu yang ingin saya sampaikan. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, semoga apa yang saya sampaikan pada Ramadan kali ini bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah, bahwa kita seharusnya setelah Ramadan ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk. Gunanya apa? Mendapatkan atau meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Apa dalilnya? 2 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Mungkin ayat yang pertama tidak dibahas oleh saya secara penuh, kalau sebenarnya Alif Lam Mim adalah Allah yang Maha mengetahui apa isi dari kata Alif Lam Mim. Ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.